Selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pagi ini saya akan sharing sedikit tentang tanaman daun. Mungkin ada orang-orang yang menyukai tanamannya berbunga. Ada juga yang saya lebih suka dengan menikmati kecantikan daunnya gitu. Nah, sekarang tanaman daun ini sedang booming ya. Nah, salah satunya adalah tanaman Anthurium crystallinum, atau kita biasanya suka memanggilnya dengan kuping gajah. Mungkin karena besar seperti kuping gajah ya. Tanaman ini memiliki daun yang sangat indah ya. Bisa kita lihat dia berbentuk hati seperti ini. Nah, berbentuk hati, kemudian dia juga memiliki petulangannya yang berwarna putih ya, sangat jelas petulangannya. Kemudian dia juga memiliki daun yang cukup besar, bisa dibandingkan dengan tangan saya ya, tuh dia bisa besar. Nah, tanaman kuping gajah ini sebetulnya hidup di hutan-hutan tropis ya, dimana mereka terlindungi di bawah biasanya naungan pohon-pohon yang lebih besar. Dia memiliki sifat ditempatkan di tempat yang teduh, kemudian lembab, serta terhindar dari matahari langsung. Jadi kalau para sahabat Botani Channel ingin menanam kuping gajah ini, itu bisa ditempatkan dia di beranda atau misalkan ditempatkan di teras ya, yang tidak langsung kena sinar matahari. Karena kalau misalkan kena sinar matahari langsung, dia akan mudah gosong ya untuk untuk daunnya ini. Memang keindahan dari kuping gajah ini terletak di daunnya. Memang untuk kuping gajah ini juga seperti biasanya sih berbunga ya, tapi sebaiknya kita hindari untuk bunganya itu sendiri, kecuali kalau mau dilakukan untuk pembibitan ya. Oke, nanti kita harus tahu bagaimana tanaman ini bisa tumbuh dengan lebat seperti ini. Kemudian bagaimana caranya, kita harus mengetahui dia ingin hidup di tempat yang seperti apa. Oke, jadi tadi pertama tanaman ini karena hidupnya di hutan tropis, jadi dia memiliki kecenderungan ingin ditempatkan di tempat yang teduh ya. Jadi kalau para pencinta Botani Channel, aduh saya inginnya ditempatkan di luar, oke, nggak apa-apa di luar, misalkan di tempat terbuka silahkan, tapi harus di bawah naungan ya. Tapi akan lebih baik ditaruh di teras seperti ini atau di beranda. Jadi dia tetap terlindungi karena di atapnya tidak langsung kena sinar matahari, tapi dia mendapatkan bias-bias sinar matahari atau cahaya dari matahari tersebut. Kemudian untuk media tanamnya itu sendiri, tanaman ini sebaiknya bisa sih ya, tanaman ini ditanam langsung di tanah gitu ya. Hanya tanah itu akan kecenderungannya akan terlalu padat ya, dia akan mengikat akar tanaman sehingga dia kurang berkembang. Jadi sebaiknya selain digunakan campuran arang bakar, biasanya ada pakis juga, kompos ya. Nah, ini seperti ini akarnya sudah keluar ke atas, sampai ke atas, saya biarkan seperti itu gitu. Kemudian untuk ini memang saya tutupin dengan dengan batu-batu supaya pertama lebih rapi, keduanya mengurangi penyerapan air, kadar uap air supaya tidak terlalu cepat kering gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin yang harus diperhatikan oleh para sahabat tani ini, biasanya potnya
pot itu, lakukanlah pemindahan pot. Biasanya misalkan kayak gini nih, ini kan masih kecil ya, masih kecil, baru 4 anakan, baru 4 daun, baru 4 daun dari recahan. Nah ini ditempatkan di sini. Nanti kalau udah besar, tempatkan ke tempat yang lebih besar lagi. Memang harus dilakukan secara berkala ya, tapi kita lihat juga apakah udah terlalu padat, apakah sudah tidak sesuai potnya misalkan. Jadi kita lakukan pemindahan tanaman itu dari pot kecil ke pot yang lebih besar. Seperti ini dia jadi asalnya di pot plastik ya, pot plastik, kemudian saya pindahkan dengan pot keramik yang lebih besar dan jadi lebih nampak, lebih cantik ya. Kemudian penaruhan tadi di tempat yang benar ya, harus benar. Karena apa? Dia memang membutuhkan sinar matahari, tanaman ini, hanya dia membutuhkannya relatif sedikit untuk sinar matahari. Jadi seperti tadi harus ditempatkan di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari langsung ya. Kalaupun misalkan aduh saya nggak ada terasnya nggak cukup, misalkan ingin tetap ditanam di tanah, boleh silahkan, tapi tadi medianya campuran tadi ya, sekam bakar, pakis, kemudian kompos, dan taruh dia misalkan di bawah naungan pohon yang lebih tinggi sehingga dia tidak kena sinar matahari langsung, atau misalkan ada peneduh apa gitu ya, sehingga dia tidak langsung kena matahari. Karena kalau misalkan dia kena sinar matahari langsung, dia waktu itu nih dipindahkan, ini juga agak sedikit kebakar karena di tempat sana mataharinya berubah, jadi saya pindahkan ke sini. Ini dia jadi kalau terus-terusan dia akan menguning dan akhirnya akan terbakar. Selanjutnya mungkin untuk tips yang lainnya, yaitu kita harus menjaga keindahan dari daun tanaman, karena memang daun tanaman ini daya tarik yang utama adalah dari kuping gajah adalah daun ya. Jadi supaya daunnya cantik, supaya daunnya bagus, banyak ya, mungkin salah satunya itu tadi harus kita selain ditaruh di tempat yang benar, juga sediakan waktu untuk membersihkan daun-daun ini. Misalkan kita lakukan penyemprotan, kemudian dilap dengan lap basah gitu. Tidak perlu sering-sering, karena kalau terlalu sering juga akan mengikis lapisan daunnya ini juga ya. Jadi lakukanlah misalkan seminggu 2 kali, 2 minggu sekali, atau pokoknya ada gitu ya. Jangan sampai karena ini kecenderungannya daun kan khawatirnya nanti ada debu atau apa, karena kecantikannya memang dia di sini ini tuh di daun ya gitu. Kemudian untuk penyiraman itu sendiri kita lakukan penyiramannya itu disesuaikan ya dengan keadaan cuaca. Kalau misalkan lagi musim hujan, saya lakukan, dan di sini kayak saya di sini agak lembab udaranya, jadi saya hanya menyiram sehari sekali. Tapi kalau tempatnya di para sahabat Botani Channel misalkan panas gitu ya, bisa lakukan sehari dua kali, pagi dan sore. Dan sebaiknya itu kalau penyiraman itu lakukanlah di pagi hari. Kalau mau pagi hari, kalau saya sempatnya pagi hari nih, boleh pagi, tapi lakukan di antara jam 6 sampai jam 8 pagi ya. Kalau misalkan sore harinya itu bisa dilakukan di jam 5 ya, jam 5-an ya. Jam 5 misalkan jam 4 sampai jam 5. Jangan terlalu sore juga ya, karena khawatir nanti malah menimbulkan jamur ya. Jadi kalau misalkan harus sehari 2 kali, lakukan seperti itu. Tapi ternyata kalau misalkan kita raba
medianya di bawahnya ini ternyata masih masih basah gitu ya, walaupun cuman sehari sekali tapi masih basah. Jadi jangan disiram dulu, lakukan penyiramannya 2 hari sekali. Jadi kita juga harus lihat kondisi dari tanaman itu sendiri. Kemudian untuk pemberian pupuk tentu harus ya, karena ini memang tanaman tidak dipupuk juga dia akan tumbuh ya, karena tanaman ini tanaman yang cukup agak kuat ya. Cuman alangkah baiknya kalau ingin mendapatkan tanaman yang begitu dengan daun-daunnya yang subur seperti ini, kita harus memupuknya. Kita harus adakan pemupukan secara berkala. Kalau misalkan menggunakan NPK bisa, itu lakukanlah 3 bulan sekali. Tapi kalau misalkan dengan disemprot, kalau saya suka menggunakannya dengan disemprot ya, itu bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Saya lakukan seperti itu. Kemudian bunga, kadang-kadang ini kadang-kadang kan bunganya suka muncul ya. Seperti tadi ada sih bunganya, tapi saya sudah potong karena kita memang ingin tanaman ini tanaman daun, tapi tidak menutup kemungkinan bunganya itu muncul di antara sela-sela. Bunganya seperti bunga antarium yang lainnya ya, seperti jadi ada memanjang gitu. Jadi sebaiknya kita potong aja. Tadi saya potong sih tadi tanaman itunya saya potong. Kenapa dipotong? Karena dengan adanya bunga muncul ini akan mempengaruhi pertumbuhan daripada daun itu sendiri. Jadi unsur-unsur misalkan si pertumbuhan daunnya itu tidak optimal, sehingga karena dia mengutamakan dulu si untuk pertumbuhan bunganya dulu, akhirnya dia mengabaikan unsur-unsur yang untuk daun, atau kadang-kadang dia mengambil dari daun biasanya. Jadi akhirnya si pertumbuhan daunnya lebih terabaikan, sehingga biasanya daunnya akan menjadi pucat ya. Meskipun sebetulnya kalau bunganya kita potong itu juga pertumbuhannya akan langsung berubah ke daun. Cuman lebih baik kalau mau muncul bunga, sebaiknya lebih baik kita potong saja, karena kita memang untuk kuping gajah ini kita hanya ingin menikmati keindahan daripada daunnya. Oke, jadi mungkin itu ya untuk kuping gajah ini. Bisa kita lihat tuh daunnya memang besar ya, petulangannya juga tuh, dan kulitnya agak tebal ya. Ini kuping gajah ini kalau misalkan kita sering dilap, nah ini saya jarang dilap nih, karena memang kadang-kadang waktunya harus kita sediain waktu ini. Sebetulnya dalam kondisi jarang dilap ya, tapi alhamdulillah dia agak bagus. Ada juga yang mensiasatinya katanya, tapi saya belum pernah melakukannya, dilapnya disemprot pakai cairan susu, gatal kesalah. Aduh, tapi kalau susu kayaknya lebih baik diminum sendiri ya. Ini untuk untuk ini saya sih hanya lakukan disemprot dengan air biasa, kemudian saya lap dengan lap basah. Tapi ini saya juga kurang rutin. Biasanya dia akan lebih bagus kalau kita rutin, misalnya seminggu sekali gitu. Nah, kita lap nanti biasanya dia akan lebih mengkilap ya, lebih bercahaya gitu. Oke, mungkin itu ya tadi. Jadi saya ingin sampaikan, kalau ingin menanam satu tanaman sebaiknya perhatikan sifat-sifatnya. Jadi dia maunya gimana. Oh, ini bunganya memang kecenderungannya inginnya teduh, simpanlah dia di tempat yang teduh. Oh, ini bunganya ingin ditempatkan di tempat yang kena sinar matahari langsung misalkan gitu, ya harus di tempat sinar matahari langsung. Nah, untuk kuping gajah seperti tadi disampaikan, dia ingin teduh, kemudian ingin lembab, tapi dapat sinar mataharinya. Misalkan kalau di sini memang dapat sinar matahari pagi aja, hanya sebentar, kemudian dan tidak langsung
karena mataharinya, karena saya taruh di teras gitu. Nah kemudian tadi selain kita lihat kehidupan dia asalnya bagaimana, selanjutnya media tanam tadi ya, media tanamnya harus kita perhatikan. Kalau saya di sini menggunakan sekam bakar, campuran sekam bakar, pakis di dalam, pecahan pakis, kemudian dengan kompos sedikit ya. Selanjutnya pemindahan pot. Nah pemindahan pot ini kadang-kadang yang memang sering lupa, kita ya udah biarin aja gitu ya, tapi kita harus dilihat kalau misalkan waduh ini udah terlalu banyak tunasnya atau terlalu udah kelihatannya enggak seimbang antara tanaman dengan potnya, itu mesti dipindah. Tapi catatannya harus hati-hati karena jangan sampai akarnya terganggu sehingga nanti terganggu juga pertumbuhannya. Kemudian tadi juga penempatan udah ya, penempatan tadi penempatan di area terbuka sehingga dia mendapatkan aliran udara yang cukup bagus ya. Oh ya, pot juga harus diperhatikan, bawahnya harus berlubangnya cukup bagus karena drainase airnya jangan sampai menjadi kita siram akhirnya dia tidak mengalir dengan baik, jadi becek. Nah itu juga nanti mengakibatkan busuk akar ya. Jadi terus selanjutnya tadi penyiraman kita kondisikan untuk kuping gajah. Untuk kuping gajah ini kita sesuaikan, kalau lagi panas sehari 2 kali, kalau lagi hujan cukup sehari sekali, tapi kalau medianya masih basah 2 hari sekali atau kita rabah saja ya. Jadi memang untuk perawatan hariannya harus kita lihat ya. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, tadi satu lagi, bunga ya, bunga yang keluar. Kalau dia mau keluar sebaiknya dipotong saja, kecuali kalau para pencinta Botani Channel ingin melakukan pembibitan dengan biji, bisa itu dilakukan. Bunganya dibiarkan sampai ke atas, baru nanti kalau bunga sudah keluar bijinya itu bisa untuk jadi bibit ya. Cuman jadi lama banget ya, mendingan dari anakannya aja. Oke, demikian untuk kuping gajah hari ini. Kuping gajah yang cantik, bukan kuping gajah yang betul-betul kayak kuping gajah ya, tapi kuping gajah yang cantik yang berbentuk love ini. Cantik sekali ya. Tuh. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi, menambah wawasan kita semua, buat saya juga ya. Karena saya juga tadi dapat informasi bahwa katanya tadi kalau dilap dengan susu, katanya cairan semprotan susu katanya akan lebih bagus. Nah, ini saya baru dapat informasi ini, tapi belum pernah saya lakukan. Oke, terima kasih sudah menonton Botani Channel. Semoga ini bermanfaat, menambah wawasan kita semua dan menambah kecintaan kita terhadap tanaman ya. Semoga kita selalu sehat, bahagia, selamat bertanam, selamat mengembangkan hobi, dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe biar saya semangat untuk membuat konten-konten yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.